ya, K3K kan ini sudah proses, artinya dalam hal ini kita sudah baru mengeluarkan SK pengangkatan calon P3K. Ini merupakan salah satu persyaratan untuk mengusulkan NIP ke PKN. Nah, saat ini sedang berproses pengusulan NIP ke PKN. Yang untuk ini Pak, yang masa sangga kemarin hasilnya seperti apa Pak? Terkait dengan masa sangga itu sudah dilakukan, artinya ada beberapa yang menyangga ini di hasil di apa yang disampaikan yang bersangkutan ini dapat dipertimbangkan segera menjadi MS. Begitu juga ada yang tidak dapat dipertimbangkan tetap menjadi TS. Itu ada beberapa orang. Pelaksanaannya nanti sudah ada kepastian dari BKN? Belum ada, kita masih menunggu. Kalau penjadwalan pelaksanaan tes yang tahap 2, kita masih menunggu petunjuk dari Panitia Pusat. Dan hari ini kita memintakan klarifikasi ya, klarifikasi dari masing-masing kepala OPD yang disampaikan ke Gubernur melalui BKD untuk menanyakan ketika ditemukan data, misal kita prioritaskan database ya, database yang aktif dari BKN yang tenaga honor yang ada di OPD, ada selisih yang disampaikan yang dilaporkan ke Gubernur. Nah, ini kita pertanyakan dengan kepala OPD. Dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan jawaban bervariasi, ada ketika ditemukan selisih, ada yang katanya tidak aktif dan tidak masuk kerja. Ini suatu kewajaran. Artinya tenaga honor itu dia diberhentikan kalau memang tidak masuk kerja lagi. Nah, ini yang kita perlukan pada hari ini. Dan hasil ini nanti akan kita bawa ke tim independen untuk dirapatkan dalam rapat akhir nanti untuk menyimpulkan berapa tenaga honor yang di Provinsi Bengkulu untuk direkomendasikan untuk diperpanjang masa kerjanya, dan insya Allah akan diusulkan menjadi P3K pada waktu ke depannya. Yang masuk di dalam database PKN ikut seleksi P3K baik tahap 1 maupun tahap 2 dan ikut seleksi CPNS. Nah, di luar itu mungkin ada opsi yang berikutnya. Ini namanya kebijakan dari pimpinan ya. Kita yang jelas kita pastikan yang masuk di dalam database PKN dulu. Artinya kan ketika masuk dalam database PKN ikut seleksi P3K atau CPNS, ini akan diusulkan menjadi P3K pada waktu. Nah, dengan diusulkan P3K pada waktu artinya status mereka kan sudah berganti, bukan honorer lagi menjadi ASN. Karena yang bersangkutan sudah mendapatkan NIP P3K. Yang di luar itu akan ada perpanjangan tidak Pak? Saya tidak bicara yang di luar, artinya kita bicara yang regulasi dulu ya, yang ada regulasi yang masuk di dalam database PKN itu. Database kita itu kan 2022. Bahkan pendataan pertama itu kan tahun berapa ya? Sebelum 2022 yang dilakukan oleh BKN. Itu menyebar apa menumpuk di satu? Menyebar di beberapa OPD ya. Di beberapa OPD. Jadi ada 700-an yang tidak. 700-an ini. OPD apa saja itu Pak? Saya lupa. Di Sekretariat Dewan banyak. Dia semua OPD, ada di Sekwan, ada di PU, dia ada di pemberdayaan perempuan, ada di koperasi, gitu kan. Pendidikan juga ya Pak, Dinas Pendidikan ada? Iya, di Dikbud ya. Nah, kita ini ya, kita masuk. Berarti nanti ada mekanisme lain Pak selain pada waktu Pak? Tidak ada. Yang ada kan cuma regulasi yang kita terima dari pemerintah pusat itu kan semua honorer batas akhir Desember 2024 itu kan tidak ada lagi di 2005. Artinya tidak ada sebutan honorer lagi, yang ada itu hanya ASN. Nah, sementara ASN itu kan ada dua, PNS dan P3K. Nah, ketika honorer ini berubah status menjadi P3K, inilah yang disebut dengan ASN. Jadi bukan honorer lagi. Honor guru bulan Desember kita tunggu dulu hasil verifikasi ya, verifikasi data yang ada di database BKN. Ya masih termasuk. Ya kita lihat dulu. Yang dituntut waktu demo kan? Udah sudah, semuanya sudah dilayani. Artinya belum Pak insentif bulan Desember. Bulan Desember. Dan nanti kita akan pertanyakan lagi ke bagian keuangan berapa orang yang belum. Memang ada beberapa kabupaten yang belum kemarin ya. Ini akan kita segera bayarkan, tapi menunggu hasil verifikasi biar nggak bolak-balik datanya. Ya. Kisarannya berapa Pak? Kalau insentif namanya ini kan tambahan penghasilan ya, itu kan itu 1 juta per 1 juta per bulan. Itu yang disita KPK kemarin Pak? Yang disita kan KPK? Iya, dari KPK kan salah satunya itu yang disita KPK. Nggak ada. Nggak ada. KPK nggak nyita anggaran ini ya, anggaran insentif guru. Makan gizi gratis. Jadi terima kasih, kita terkait dengan pelaksanaan makan bergizi dan gratis ini pada prinsipnya sudah hampir dikatakan 100% kesiapan kita sudah pas. Jadi kami kemarin ada rapat bersama Pak Kapolda di ruangan Pak beliau
ini merancang untuk kegiatan makan siang gratis juga. Jadi harapan kami ya dengan adanya penundaan untuk tahap pertama, nanti tahap ini pada tahap pertama launching pertama ini tidak lagi penundaan seperti jadwal yang sudah ditentukan. Pada prinsipnya ya sekolah siap menerima karena kita adalah bagian dari penerima manfaat. Bukan dari pelaksana itu, tapi kita penerima manfaat. Jadi kita tunggu saja ya kapan mereka mau sampaikan ke kita jadwalnya kapan, ini kita akan mempersiapkan sekolah. Dan saya juga sudah melakukan pembentukan tim kepanitiaan terkait dengan makan siang bergizi dan gratis ini di tingkat satuan pendidikan. Untuk sekolahnya nggak ada ya Pak? Di mana aja mungkin P-nya? Nah untuk prioritas pertama ini ada di SLB 1 Karabuah di Kota Bengkulu dan juga ada di SMA 4 ini Kompi itu dua sekolah itu yang ini. Tapi dari kabupaten kota kita tidak punya data, tapi data-data dari kabupaten kota SD SMP ini sudah dipersiapkan juga. Kalau seluruh jumlah siswa kita Pak yang di jajaran Dikbud berapa jumlah? Ya kalau seluruh ini siswa di jajaran Dikbud ini sekitar 85.000 sudah kita data, dan data selalu bergerak, tidak selalu ini mantap data di siswa, namanya ada siswa yang pindah, ada yang masuk, itu mempengaruhi. Jadi data valid ini lebih kurang sekitar 85.000 mulai dari SLB, SMA dan SMK.